kami dari kelompok Immanuel Kant akan mereview film Taikoki The Brotherhood of War yang akan dipresentasikan oleh 7 orang anggota kami, yaitu Aldo Yosia, Adam Najib Yunardi, saya sendiri Angelina Melanti Marcella, Arifatus Syabrina, Desi Fitriana, Marsha Iftitah, dan Salsa Bila Putri. Sebelumnya, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari film ini. Film ini mengisahkan tentang 2 orang kakak beradik, yaitu Lee Jin-tae dan Lee Jin-sok. Sang kakak Lee Jin-tae rela melakukan apapun untuk merawat dan melindungi adiknya Lee Jin-sok. Kemudian, pada suatu hari di tahun 1950, saat pecahnya Perang Korea, mereka berdua terpaksa harus bergabung ke dalam tentara Korea Selatan untuk ikut membela negara. Dan selama perang berlangsung, Lee Jin-tae selalu mengambil misi-misi yang sangat berat dan berbahaya agar ia bisa mendapatkan reward, dan ia ingin menggunakan reward tersebut untuk memulangkan adiknya ke rumah. Selain menceritakan tentang 2 orang kakak beradik tersebut, film ini juga mengisahkan tentang bagaimana perang antara Korea Selatan dan Korea Utara berlangsung. Kemudian kami akan menganalisis film ini melalui kacamata HI, di mana kami akan mencari teori-teori HI yang terkandung di dalam film ini. Kalau begitu, langsung saja kita cek scene pertama. Check it out! Pada adegan kali ini, militer Korea Selatan mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat sudah sampai di Incheon. Nah, hal ini mengandung teori perspektif konstruktivisme sosial. Nah, pada scene tersebut terdapat adegan militer Korea Selatan yang mengumumkan bahwa pasukan Amerika Serikat sudah sampai di Incheon. Hal ini menunjukkan adanya cerminan perspektif konstruktivisme sosial dalam intervensi tersebut. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada konflik tersebut membawa misi pengakuan identitas diri. Amerika Serikat merupakan negara adidaya atau superpower yang perlu mempertahankan kredibilitasnya di mata dunia. Kesesuaian adegan tersebut dengan perspektif konstruktivisme sosial adalah pada identitas yang dibawa oleh Amerika Serikat, hingga menentukan tindakan dan struktur negara. Perspektif konstruktivisme didasari pada nilai atau norma, identitas, intention, dan interest. Norma akan membentuk identitas suatu negara. Identitas negara yang akan menentukan intention atau interest negara tersebut. Dengan kata lain, negara berusaha mengangkat nilai-nilai luhur yang tertulis dalam piagam PBB tentang hak asasi manusia. Berikut merupakan adegan sepasang adik kakak yang bernama Jin-tae dan Jin-sok yang dipaksa bergabung ke dalam pasukan tentara Korea Selatan. 협조 좀 해주세요. 18세에서 30세까지 남자입니다. 자네 몇 살인가? 18입니다. 그럼 앞으로 나가게. 무슨 일인데? 자, 뒤에 계신 분들도 어서 나오세요. 18세에서 30세까지. 하지마. 지들이 뭔데 오라가라 해. 걱정 마. 조사할 게 있다잖아. 금방 갔다 올게. 자, 가시죠. 자, 걱정하지 마시고 별일 아니니까. 별일 없을 거예요. 전 아직 학생이잖아요. 갔다 올게요. 들어가시면 안 됩니다. 너무 걱정 마세요. 별일 아니랬잖아요. 영민이야, 붙어 먹여. 무슨 일이야? 진석이가 왜? 군인들이 와서 뭐 조사할 거 있다고 여기 있는 사람들하고 같이 데려갔는데 아직 안 돌아와. 지대 씨. 잠깐, 어디 가십니까? 동생을 찾고 있습니다. 여긴 못 들어갑니다. 어서 돌아가세요. 진석아! 전사! 형! 가자. 외삼촌네 가는 기차는 이게 아니야. 곧 출발한다. 자리에 앉아. 동생이 열차를 잘못 탔어요. 지금 내릴 겁니다.
앉아. 군인 선생님은 잘못하셨나 본데 우린 피난민이요. 군대 갈 사람이 아니라니까. 너도 징집 대상자야. 그럼 우리 엄니는 어쩌고? 대기 매실 거요? 예? 앉아. 이건 명령이다. 명령은 당신 부하한테나 해. 우린 내릴 거야. 아, 나 이 양반들이 더위를 자셨나? 말귀를 못 알아듣네. 어? 진성아! 어서 나가! 새끼! 새끼야! 진성아! 어서 나가! 제 동생은 환자입니다. 심장이 안 좋아서 운동도 제대로 못해요. 그래서 가서 얘기해. 양다리 없는 사람, 못 듣고 못 보고 말 못하는 사람, 전쟁터에선 그게 환자다. Dalam adegan tersebut, sepasang adik kakak yang bernama Jin Tae dan Jin Sok yang dipaksa bergabung ke dalam tentara pasukan Korea Selatan dengan tujuan untuk kepentingan Korea Selatan dalam menghadapi para komunis yang merupakan musuh dari Korea Selatan. Terdapat teori HI yaitu neorealisme menurut Mershemer yang beranggapan bahwa kaum neorealisme ini lebih objektif dan memandang sistem anarki sebagai tolak ukur yang selalu berpatokan pada kepentingan nasional, dan struktur sistem internasional merupakan faktor yang memaksa objek negara untuk mengejar suatu kekuasaan, sehingga persaingan dalam suatu negara tetap menjadi domain utama yang tetap dipertahankan neorealis sebagai wujud untuk memenuhi kepentingan nasional suatu negara tersebut. Berikutnya adalah adegan di mana Jin Tae dan pasukannya menemukan orang-orang dari militer Korea Utara yang ternyata salah satu dari mereka adalah teman dari Jin Sok dan ia mengaku dipaksa untuk bergabung ke dalam militer Korea Utara sehingga ia memohon untuk tidak dibunuh oleh pasukan Jin Tae. Tapi terjadi perdebatan antara pasukan tersebut karena mereka ingin membunuh Yong Sok karena bagaimanapun Yong Sok sudah bergabung ke dalam komunis. 이 새끼야, 목을 뱉어. 왜 맨날 있어? 다 던지시오. 다 나오시오. 제발 살려주시오. 저 앞에 있는 시체들 니들이 죽였지? 아닙니다. 우리 올 때부터 다 죽여있었잖아. 한 번 더 헛소리하면 죽는다. 니들이 죽였지? 살려주세요. 차이씨. 새끼야, 똑바로 얘기하래. 용서가. 형, 어떻게 된 거야? 형, 의용군에 끌려왔어요. 통화하면 죽인다길래. 괜찮아. 괜찮아. 보고할까요? 진태형, 교전 중에 전원 사살한 걸로 해. 지금 무슨 소리 하는 거야? 데리고 가봐야 짐이야. 용석이야. 형이 데리고 있던 용석이라고. 내 눈엔 빨갱이 5놈만 보여. 진태형, 저 용석이에요. 용석이. 낙세 용석이 나라도 양민학사라는 빨갱이 새끼는 아는 놈 없어. 형, 우리 빨갱이 아니에요. 강제로 끌려왔다고 얘기했잖아. 빠져. 저 사람들 니들이 죽였어? 아니에요. 우리 안 죽었어. 정말 아니야. 빨리 기떡이 애들이 죽은 게 아니잖아. 빨갱이 새끼들 말을 믿어. 너희 인간도 아니야. 비켜! 형, 나와!
제발 알려주세요. 주세요. Dalam scene tersebut, kita bisa melihat bagaimana Yongsok mengaku bahwa ia telah dipaksa untuk bergabung ke dalam militer Korea Utara. Namun, Jinta dan pasukannya tetap bersikeras untuk membunuhnya dan juga beberapa orang lain yang ikut ditangkap karena bagaimanapun mereka telah bergabung ke dalam komunis. Dalam bagian tersebut menggambarkan teori reflektivisme dengan konsep interaksionisme simbolik, di mana dalam konsep tersebut menyatakan bahwa kemungkinan aktor negara bermusuhan tidak hanya karena unsur material, melainkan juga bisa karena unsur budaya. Dalam konteks ini, Korea Utara yang merupakan komunis dianggap lawan oleh Korea Selatan. Sehingga saat Jintae melihat Yongsok menjadi salah satu sekutu Korea Utara, ia langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuhnya. Sikapnya menjadi agresif karena Yongsok dianggap sudah menjadi kubu lawan, walaupun faktanya Yongsok dipaksa untuk bergabung dalam militer Korea Utara. Selanjutnya kita akan melihat cuplikan dari serangan timpal balik antara Korea Selatan dengan Korea Utara sebagai berikut. 대대벙커에서 긴급 호출입니다. 무슨 일이야? 2대대 3대대가 당한 것 같습니다. 선대 기상시켜! 예, 알겠습니다. 선대 전제 기상! 일어나! 2대대가 있는 칠두라나 고지, 3대대가 위치한 13내 고지가 적 수중으로 넘어갔습니다. 그리고 우리 측 보급로가 적 포격으로 인해 완전히 차단된 상태이기 때문에 사실상 우리 대대는 고립 상황입니다. 아직 주위에 돌들이 많이 남아있다. 맞박해지기 싫으면 빨리 치워라. 2대대에서 3대대까지 넘어가면 끝장이지. 에휴, 끝장이지. 씨발 새끼들 또 고양이 쥐몰듯이 하겠구만. 아유, 이러다가는 송장 두줄 인간도 안 남아나고. 사고가 그래, 씨발 새끼들. 어? 싸그리 다 갈아버릴 테니까. 선대 주모! 서정사, 고영만, 임태수, 강형열, 양주사, 장민호, 이승철, 와영 앞으로 나와. 무슨 일인데? Dalam adegan tersebut telah diperlihatkan bahwa ada sebuah adegan di mana tentara selatan mendapat kabar telah diambilnya pertahanan mereka. Juga jalur pasokan mereka telah dijegat. Untuk menangani hal tersebut, para pasukan mulai menanam ranjau sebagai bentuk serangan balik. Akan tetapi sungguh disayangkan mereka kalah cepat dengan pasukan lawan yang sudah menyerang duluan dengan senapan. Dari serangan tersebut memakan korban jiwa karena salah satu anggota pasukan dari Korea Selatan ini menginjak salah satu ranjau dan sempat ada cekcok dengan para anggota di dalamnya. Pada akhirnya, mereka pun merancang strategi kembali untuk melancarkan serangan balik kepada lawan secara langsung. Hingga pada malam hari, mereka melancarkan aksi tersebut dengan melemparkan puluhan bom ke arah parit pertahanan musuh. Dengan demikian, pertempuran pun terjadi dan pasukan Korea Selatan pun menang. Dalam situasi ini, masuklah ke dalam security dilemma. Karena sesuai dengan istilah yang dikenal oleh John Hahers dalam teori neorealisme. Menurutnya, security dilemma adalah gagasan struktural bahwa kemandirian negara untuk mengurus keamanan sendiri, entah apapun niatnya, cenderung memicu ketidaknyamanan di negara lain. Karena masing-masing negara menganggap bahwa tindakan yang diambilnya bersifat defensif, sedangkan tindakan yang diambil negara lain ialah bersifat mengancam. Lalu mengenai security dilemma ini pun terjadi pada situasi aksi-reaksi antar negara yang akhirnya membuat munculnya balance of power. Tindakan yang terjadi dalam security dilemma biasanya terjadi di negara yang berdekatan secara geografis. Contohnya ya seperti Korea Selatan dengan Korea Utara. Berikut ini akan ditampilkan adegan di mana tokoh utama wanita yaitu Yang Shin ditangkap oleh tentara Korea Selatan karena diduga mendukung kubu komunisme. 아가씨가 김영춘이요? 예, 그런데요. 같이 갑시다. 조사할 게 있어. 무슨 일인데요? 아니, 왜 이래요? 왜 이래요? 야, 당신들 누구야? 말해, 이거 뭐야? 빠져! 멈춰! 꼭서 술 잡았어, 보시지. 어서 끌어올려! 이 새끼 좀 끌고 와. 빨리 첩전지 하나 봐야겠어. 누가 집에 들어가 있어! 집에 들어가 있어! 오지 말고!
빨갱이 조지는 데지. 지금 뭔가 단단히 착각하는 모양인데. 착각인지 아닌지 좀 있으면 알게 돼. 어서 들어가. 이정자, 정국섭, 김영신. 일어나! 이런 거야, 어디 잡을까, 뭘 잡을까. 중! 허튼 짓 안 하는 게 좋아. 서로 다치지 않는 게 좋잖아. 어서 일어나. 진석이는 이제 저 건물 끌려갔어. 어떻게 된 거야? 나도 뭐가 뭔지 모르겠어. 조사할 게 있다면서 그냥 끌고 왔어. 나라법에 따라 적색 용공 분자를 처단하는 중이다. 니들이 무슨 짓 하건 관심 없어. 이 여잔 내가 데려간다. 빨갱이 편들다 같이 죽고 싶어. 누가 빨갱이야? 김영신, 23세, 1950년 6월 23일 국민보도연맹 가입. 스스로 빨갱이라고 서명까지 했어. 보리쌀 준다길래 이름만 썼지. 난 보도연맹 뭔지도 몰라. 인공시절에 부역만 35회, 인민대회 5회, 인민노력봉사 자원봉사가 넘어. Dalam adegan ini mengandung unsur teori feminisme. Jika melihat salah satu dari teori yang dijabarkan oleh Jack Wittrow, adegan di mana ketika Young-shin ditangkap oleh tentara Korea Selatan karena diduga mendukung komunisme, dapat dikaitkan dengan teori feminisme normatif, di mana dapat dilihat dari latar belakang tokoh Young-shin ini mendukung komunisme adalah karena diintimidasi oleh tentara komunis dan juga karena diiming-imingi mendapatkan jatah stok makanan. Adegan ini menggambarkan peperangan melalui sisi perspektif feminisme, di mana dampak peperangan yang dirasakan oleh wanita atau keluarga yang ditinggalkan oleh pria yang sedang berperang adalah mereka kesulitan untuk mendapatkan stok panganan. Dari situ mereka akhirnya mau tidak mau harus mendukung komunisme agar mereka dapat bertahan hidup. Selanjutnya memperlihatkan adegan di mana pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa pemerintah Korea Utara telah menyerang daerah di Korea Selatan. Sehingga timbullah awal perang saudara antara Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara melakukan invasi dengan mengerahkan armada darat dan armada udaranya. 오늘 15일 미명 38선 전역에 북한 괴뢰도당이 불법 남침하였습니다. 이에 동맹문서는 우리군은 불태전에 Menurut teori hubungan internasional, teori ini sesuai dengan teori realisme. Penjabaran tersebut memperlihatkan bahwa Korea Utara sebagai aktor yang rasional melakukan invasi untuk melindungi dan mempertahankan kedudukannya agar tidak diserang dan dikuasai oleh Korea Selatan. Korea Utara juga menggunakan kekuatan militer dalam mencapai tujuannya. Jumlah armada militer yang dikerahkan menjadi power yang ditunjukkan oleh Korea Utara. Tindakan itu sesuai dengan konsep balance of power, yaitu ketika suatu negara mencoba untuk menyeimbangkan kekuatannya dengan kekuatan yang dimiliki oleh negara lain agar tidak ada dominasi yang dapat dilakukan negara lain. Dengan kekuatan militer yang dikerahkan tersebut menjadi bentuk penyeimbangan kekuatan terhadap Korea Selatan yang terdapat Amerika Serikat di belakangnya. Selanjutnya kita akan melihat adegan yang dimana perang antara Korea Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Korea Utara yang dibantu oleh Cina. Hal ini mengandung teori hubungan internasional yang disebut neoliberal institusionalisme. 어떻게 생각해도 좋아. 너만 가면 돼. 우선 지휘부부터 빠져나간다. 기밀문서만 챙기고 나머지 전부 소거시켜. 예, 알겠습니다. 추가 전문입니다. 명일 09시까지 제2집결지에 대기명령입니다. 12, 13, 25년들 이미 퇴각 중입니다. 미 해병대도 현재 퇴각 중입니다.
대체 얼마나 밀고 오길래 이렇게 호두갑이야? 운산 쪽으로만 10만 명으로 추산하는 것 같습니다. 우리 쪽으로도 곧 포격 시작될 것 같습니다. 자, 빨리 움직여. 빨리. 이준사, 제가 준비하다가 뭐해? Oke guys, dalam adegan ini kita bisa melihat bahwa perang antara Korea Selatan yang dibantu oleh Amerika Serikat dan Korea Utara yang dibantu oleh Cina. Terdapat teori hubungan internasional yang disebut neoliberal institusionalisme. Teori tersebut merupakan stabilitas politik internasional yang membentuk kerjasama saling menguntungkan antar negara yang dapat menciptakan balance of power di bawah kepemimpinan dua negara kuasa atau superpower. Menurut kaum neoliberalis, dengan adanya sistem yang anarki akan mendorong dan menjadi peluang yang besar untuk melakukan kerjasama dalam bentuk perdagangan maupun interdependensi di bidang ekonomi yang dicetus oleh Baldwin tahun 1993. Neoliberalisme mempercayai bahwa dengan sistem internasional yang anarki, kerjasama sangat dibutuhkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang akan terjadi sehingga akan menimbulkan interdependensi yang dicetus oleh Lamy tahun 2001. Sekian dari kami tentang analisis film Taegukgi Brotherhood of War dari kacamata hubungan internasional di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Semoga bermanfaat untuk kalian semua and thank you for watching guys. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!